Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, teman-teman. Kali ini saya sedang berada di Huma atau ladang padi, akan melihat tumbuhan padi ya teman-teman. Jadi seperti apa nanti padi yang ada di Huma ini, apakah sama dengan padi yang ada di sawah atau tidak? Langsung aja ke videonya, tapi jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe ya teman-teman, biar semua orang tahu dan banyak yang suka dengan video yang saya update selanjutnya. Oke ya teman-teman, jadi ini saya sedang berada di Huma ya, bisa teman-teman lihat. Dan di sana ada gubuk atau saung tempat berteduh. Ini saya sedang berada di pinggiran Huma, lagi mengontrol ataupun mengecek Huma ini apakah tumbuh subur ataupun masih banyak yang belum berkembang. Nah teman-teman, ini padi Huma, jadi ditanamnya itu di dataran, meskipun tidak di sawah, tapi padi ini tumbuh begitu baik ya teman-teman. Yang penting airnya tercukupi, dan ini air yang mengalir itu bukan air yang disengaja ya, tapi itu air hujan dan mengalir. Nah tumbuhan padi ini bisa tumbuh di dataran rendah ataupun di pesawahan ya teman-teman. Nanti kita ke atas sana ya, kita lihat. Nah itu pinggirnya itu adalah kebun ya. Kalau di Huma ini enakan ya teman-teman. Mau di Huma baik pun itu di sawah, itu suasananya tenang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan refreshing itu enaknya ke Huma ataupun ke sawah. Ini dengan pemandangan yang seperti ini bikin mata jadi rileks, pikiran pun jadi tenang. Ya kita ke atas ya teman-teman. Kita turun lewat sini, tidak apa-apa, lewat tengah ladang padi juga. Lihat pinggiran saja. Nah teman-teman, ini air yang mengalir, ini bukan air yang disengaja seperti di sawah itu ya teman-teman. Jadi meskipun tidak ada air dan ada air seperti ini padi ini dapat tumbuh ya teman-teman. Nah selain tumbuhan padi, di sini juga ditanami yang namanya pohon hiris. Hiris itu saya tidak tahu apakah sama penyebutannya hiris atau apa, mungkin di tempat kalian beda ya, atau mungkin sama juga penyebutannya. Ini pohon hiris. Ini kalau misalnya sudah berbuah, itu buahnya dapat di sayur maupun di sambal teman-teman. Tapi paling enak menurut saya itu di sambal ya.
kita ke atas, lihat pinggiran ya teman-teman, pinggiran humanya. Nah, ini juga rumput ataupun gulma yang mengganggu padi, jadi dicabut ataupun dibabat ya, itu biar nanti tidak mengganggu pertumbuhan si padinya. Ini belum selesai, kalau orang sini istilahnya itu ngored teman-teman. Ngored itu membersihkan gulma yang mengganggu padi dan tumbuhan yang bermanfaat lainnya. Jadi tumbuhan yang mengganggu itu dihabiskan, dicabut maupun dikored, dibabat ya. Ini dari sini bisa kita lihat. Kita muter lagi. Ini belum dibabat ya teman-teman. Ini masih banyak gulma ataupun rumput liar. Kita kelilingi dulu. Ini belum dibersihkan ya, masih banyak gulmanya. Nah, selain tumbuhan padi, ini hiris juga ditanam. Dan ini harendong. Ini sebenarnya harus dibasmi nih teman-teman. Ada juga di sini pohon labu. Ini labu darat, labu yang biasa dibikin kolak ya, bikin kolak. Ini ditanam di huma. Jadi prosesnya itu tumpang sari, apapun ditanam teman-teman, yang penting dia bermanfaat. Ini ya gulmanya belum dibersihkan. Ini banyak rumput-rumput yang tidak bermanfaat. Nah, ada labu lagi ya teman-teman. Labu ataupun waluh. Orang Sunda biasanya nyebutnya ini waluh teman-teman. Dan pisang. Ini pohon pisang, ini bukan pisang yang dimanfaatkan buahnya, tapi ini pisang yang dimanfaatkan daunnya. Itu yang biasa dibuat mepes ya, mepes ikan, terus membuat bungkus-bungkus apa tuh, masih banyak manfaatnya. Ini daunnya, itu daun pisang karok. Ini yang di sini belum dibersihkan teman-teman. Nah, ini baru yang namanya pisang yang dimanfaatkan buahnya, yaitu pisang uli ataupun pisang ketan teman-teman. Pisang ketan yang seperti apa ya, seperti pisang apa tuh, garangan atau apa. Kita lanjutkan lagi teman-teman, banyak ya. Jadi kalau misalkan kita
main ke Huma itu rasanya piklaren, tenang, dan juga bisa adem. Ini pohon pete ya teman-teman, pohon pete. Kita lihat lagi ada apa saja yang ditanam di Huma ini, di ladang padi. Tuh ya, banyak batang pisang. Teman, ya padi ini di darat juga tumbuh, yang penting pupuknya tercukupi, terus juga perawatan sebelum dia berbuah harus ya benar-benar, kurang lebih seperti di sawah, tapi ini bedanya di darat ya teman-teman. Kita ke tengah, melihat apa saja yang ada di tengah sini. Ini ya, pohonnya ini nanti tinggi-tinggi teman-teman. Kalau misalkan sudah dewasa, pohonnya itu tinggi-tinggi sampai seleher ataupun lewat. Kalau ini tumbuhnya bagus. Misalkan kurang pupuk ya paling sepinggang teman-teman, seperti padi umumnya di sawah itu teman-teman. Ya biasa kalau misalkan orang di kampung ya, kalau misalkan nggak ke ladang padi Huma ataupun ke sawah teman-teman, itu gubuknya ya, nanti kita ke gubuk istirahat. Ya teman-teman, hanya sempat mengingatkan, tolong di subscribe ya teman-teman, di subscribe dan di share. Ini kita ke sini dulu melihat ini labu. Ini merambat sampai sana, itu kena padi juga, merambat. Ini itu nanti kalau sudah berbuah, buahnya bisa dikolak ya teman-teman, padi labu itu. Dan ini hiris itu teman-teman. Saya juga penasaran ini nama lain dari sebutan hiris itu apa ya.
Itu bijinya ini hitam kecil ya, hitam kecil, terus bisa dimanfaatkan juga di sayur maupun di sambal maupun di lalap mentah-mentah juga bisa teman-teman. Ini pohon pepaya ataupun kalau orang Sunda nyebutnya gedang, kalau orang Jawa itu gedang itu daun. Ini gedang ataupun pepaya. Tanam juga di tengah-tengah padi atau ladang padi. Ini sudah berputar-putar dari tadi nih. Ya alhamdulillah cuaca hari ini tuh lumayan cerah. Ini pepaya lagi teman-teman. Ini ditebang sengaja biar tidak mengganggu pertumbuhan padi, karena misalkan kalau pohonnya masih seperti ini juga sama ya pohonnya, tapi ini tidak ditebang teman-teman. Itu ke padi itu di bawahnya tidak mau tinggi dia padinya, jadi sinar mataharinya terhalangi oleh dedaunannya. Ini pohonnya. Nanti ini mau saya manfaatkan pohon ini untuk dibuat sarang lebah ataupun parumpung. Ini ada tumbuhan jagung juga teman-teman. Ini jagung. Ini pohonnya lumayan besar-besar. Dia tumbuh subur. Ditanam di seperti ini. Tumbuh subur ya. Ini sudah mulai muncul buah dari pohon jagung ini. Tinggi-tinggi teman-teman. Ini nanamnya bareng sama padi. Masih banyak lagi jagung sana, dan di sebelahnya itu padi. Teman-teman lihat, ini jagung ini sudah melebihi kepala. Ini sudah di depan saung ataupun gubuk. Lihat ya ini, tuh tumbuhan labu ini subur. Ini mau ke sini merambat ke saung kayaknya. Ya teman-teman, saungnya tempat istirahat petani. Saya biasa istirahat kalau misalkan sudah di rumah seperti ini. Di sini menyalakan api, dan di sini kita duduk sambil menikmati hijaunya padi dan tumbuhan yang lainnya. Enaknya sambil duduk di sini melihat ke sana, itu
padi hijau dan pemandangan yang bagus. Dan ke depan sini juga sambil menikmati angin sepoi-sepoi teman-teman. Ini terbuat dari bambu. Ini namanya ubin. Kalau orang sini tuh bisa menyebutnya dengan palupuh. Ini buat palupuh dan lebar seperti ini. Kalau kita tiduran di sini, ya, itu adem teman-teman. Coba kita lihat dari depan ya. Ini pokoknya kalau istirahat di situ sambil nyantai, ngopi maupun tiduran juga bisa ya teman-teman. Sambil menikmati angin sepoi-sepoi yang sejuk dan adem itu, luar biasa ya teman-teman. Pokoknya di kota-kota itu kalah sama di sini ademnya. Kembali lagi sini duduk karena ini juga sudah tengah hari. Ya, bagaimana teman-teman videonya? Oke, cukup dulu ya, karena durasi juga teman-teman videonya kepanjangan. Kalau kepanjangan nanti teman-teman jadi bosan nontonnya. Oke, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe ya teman-teman. Oh iya, lagi di share ya, biar channel ini banyak yang tahu dan banyak yang subscribe juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.